Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Senang bisa jumpa lagi ya dengan teman-teman. Jadi sebelumnya masih di suasana Hari Raya Idul Fitri. Tentu saya atas nama pribadi dan juga atas nama pimpinan di KBRI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua. Dan juga mohon maaf apabila saya dalam kapasitas pribadi ada kata-kata ataupun ada perlakuan yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Demikian juga sebagai pimpinan di KBRI, apabila ada pelayanan-pelayanan yang masih kurang sempurna ataupun ada hal-hal lain yang dianggap tidak memadai, saya pun menyampaikan permohonan maaf ya kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, pada sore hari ini saya akan memberikan pengumuman awal lah ya mengenai cara pembayaran di KBRI Kuala Lumpur. Teman-teman pernah mengalami ataupun mungkin juga tahu bahwa pada tahun 2012 kita sudah memberlakukan pembayaran non-tunai atau cashless, yaitu pada saat itu memakai M-Cash ya. Waktu 2012 itu kan pakai M-Cash. Namun demikian pada tahun 2023 karena ada rekalibrasi ya, pemohonan paspor itu kan banyak sekali pada saat rekalibrasi sampai 1.000, kadang-kadang 1.000 lebih. Sehingga apabila melakukan pembayaran melalui M-Cash itu menambah waktu, jadi lebih lama. Nah, oleh sebab itu maka pembayaran non-tunai dihentikan untuk sementara waktu supaya pelayanan-pelayanan di KBRI dapat selesai lebih cepat. Namun demikian karena banyaknya pemohon paspor pada tahun 2023 untuk program RTK, tetap saja selesainya itu sampai larut malam. Kadang-kadang ada yang sampai jam 12 atau bahkan lebih. Namun demikian pembayaran non-tunai ini sudah menjadi keputusan pemerintah. Jadi kita tidak dibenarkan lagi untuk menerima pembayaran secara tunai, dan itu harus dilaksanakan. Hanya pada tahun 2022 kita mohon pengecualian lah ya gitu ya. Mohon pengecualian untuk tidak diberlakukan dulu, mengingat banyaknya permohonan paspor pada saat RTK 2.0 itu. Nah, karena ini RTK sudah selesai dan pelayanan di KBRI sudah mulai normal dari sisi jumlah ya. Paspor mungkin sekarang satu hari sekitar 400 sampai 500. Kemudian SPLP juga masih ada di kisaran 200 sampai 300. Jadi saat ini kita diminta untuk kembali memberlakukan pembayaran secara non-tunai. Nah, selain itu kita juga sudah melakukan penyempurnaan lah ya. Penyempurnaan dalam pengertian sekarang ini teman-teman kalau mau bayar itu memiliki banyak opsi ya. Kalau yang sebelumnya hanya M-Cash saja dan itu juga masih kelama, maka untuk yang akan datang ini ada beberapa cara pembayaran yang diharapkan ini akan mempermudah teman-teman, karena cara-cara pembayaran itu sudah lazim dilakukan ya. Bahkan di seluruh imigrasi di Indonesia pun sekarang sudah tidak ada pembayaran cash. Di imigrasi Malaysia kalau kita bayar kompon misalkan, itu juga sudah tidak menggunakan cash lagi, harus menggunakan aplikasi. Nah, di masa penghentian sementara itu kita mencoba untuk
memperbaiki pelayanan non tunai ini dengan bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa pelayanan digital yang memungkinkan nanti teman-teman itu punya beberapa pilihan. Nah, sementara ini kita masih dalam tahap sosialisasi dulu, belum mulai dilaksanakan secara menyeluruh. Tetapi kalau yang mau menggunakan pembayaran secara non tunai itu sudah diterima. Tapi kalau misalkan masih ada yang bayar dengan menggunakan tunai pun masih diterima. Jadi sekarang ini di masa transisi itu masih dibolehkan untuk menggunakan pembayaran secara tunai ataupun menggunakan aplikasi atau non tunai. Jadi masa bulan Mei ini sebagai masa transisi. Nah, di masa transisi ini kita coba menjelaskan kepada teman-teman, dan nanti pada saat tanggal 1 Juni ya, tanggal 1 Juni tahun ini itu akan diberlakukan pembayaran non tunai secara menyeluruh. Jadi ini adalah masa di mana teman-teman ada waktu kira-kira 20 hari begitu atau 3 minggu untuk mempelajari bagaimana caranya melakukan pembayaran secara non tunai. Ya, ini yang dan masa transisi ini juga digunakan untuk belajar supaya teman-teman ini tidak menjadi korban dari orang-orang yang tidak beretikat kurang baik lah ya. Kemarin misalkan saya mendapatkan laporan ada orang yang di sebelah ya dipaksa suruh ngisi 300, kemudian tapi isinya cuma berapa 265 gitu, buat pengaduan ke KBRI gitu ya. Pak, ini kenapa begini? Ya itu di sebelah. Jadi jangan sampai juga kita menggunakan jasa dari orang-orang yang mengenakan bayaran yang tidak wajar lah ya, tidak wajar ya. Jadi gunakanlah kesempatan 3 minggu ini untuk mempelajari ya bagaimana. Tetapi saya yakin sebagian besar juga sudah tidak ada masalah karena opsinya lebih banyak. Nah, sekarang opsinya apa saja gitu ya? Apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran? Ya, ada slide-nya nggak yang gambar itu? Nah, ini dia ya. Jadi pembayaran itu ya bisa melalui credit card atau debit card, Mastercard ataupun Visa ya. Bagi teman-teman yang menggunakan yang memiliki credit card atau debit card itu boleh menggunakan cara pembayaran ini. Ya, mungkin kalau pekerja migran banyak yang nggak punya ya, mungkin ada yang punya atau mungkin juga ada yang nggak punya. Nah, ini untuk teman-teman yang punya debit card atau credit card, Mastercard atau Visa, ini boleh digunakan ya untuk pembayaran paspor ataupun SPLP ataupun yang lain-lainnya ya. Kemudian yang kedua, ini bisa menggunakan GrabPay ya. GrabPay ini saya kira sudah lazim digunakan ya, karena teman-teman kan juga biasa pakai kalau pergi-pergi naik Grab gitu ya. Jadi aplikasi GrabPay ini juga boleh digunakan ya, dan saya kira ini lebih mudah karena sudah umum digunakan. Kemudian yang selanjutnya juga dapat menggunakan MyBank Tuku gitu ya, MIA itu juga boleh ya. Kalau yang punya aplikasi ini juga boleh. Kemudian juga lazim digunakan saya kira adalah ShopeePay. ShopeePay ini saya kira teman-teman biasa tuh kan, suka belanja online, punya akun ShopeePay, itu juga bisa digunakan ya. Kemudian yang lain yang bisa digunakan adalah Do It Now. Lalu Touch and Go e-wallet ya. Touch and Go e-wallet ini yang bentuknya itu aplikasi ya, bukan yang kartu untuk bayar tol ataupun bayar MRT, tetapi yang bentuknya aplikasi. Nah, ini yang juga banyak digunakan
untuk misalkan waktu bayar kompon di immigration itu juga menggunakan Touch and Go e-wallet ya. Jadi sekali lagi ini Touch and Go e-wallet, bukan Touch and Go yang buat jalan tol itu, bukan yang kartu jalan tol, tapi yang bentuknya aplikasi. Kemudian bisa juga menggunakan Big Pay ya, aplikasi Big Pay. Jadi di sini kan teman-teman memiliki beberapa opsi ya. Sementara yang M-Cash itu pun masih boleh digunakan ya. Jadi silakan memilih menggunakan cara pembayaran yang mana. Mastercard boleh, Visa boleh, GrabPay boleh, MAI boleh, Shopee Pay boleh, DuitNow boleh, dan Touch and Go boleh, Big Pay juga boleh. Jadi ini sekarang ada banyak opsi ya, banyak opsi untuk melakukan pembayaran. Jadi ada berapa tuh? Ada 10 kalau ditambah 8, 9 ya. Kalau ditambah dengan M-Cash ya, ada 9 metode pembayaran yang bisa digunakan. Nah, untuk melakukan pembayaran ini KBRI bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu semacam fintech lah ya, yang mengelola pembayaran ini. Nah, karena ini bekerja sama dengan pihak ketiga ini juga termasuk yang menyediakan alatnya atau edisi itu yang biasa kita suka lihat kalau makan di restoran, itu kan suka ada alatnya tuh ya, yang kota itu nanti di tap gitu, atau di scan itu juga disediakan oleh pihak ketiga. Oleh sebab itu pihak ketiga ini mengenakan biaya administrasi. Jadi kalau tarif paspor, tarif visa ataupun tarif SPLP yang di KBRI tetap bayarnya sama, tetapi ada biaya administrasi yang dikenakan oleh penyedia pelayanan fintech ini. Jadi biaya administrasinya itu kalau yang tadi itu yang berapa itu? 8 ya, 8 itu 3,5 ringgit ya. Tetapi kalau kita menggunakan M-Cash itu biayanya 2 ringgit ya, 2 ringgit. Jadi waktu bayar, waktu mengisi itu jangan misalkan biaya paspor itu 110, maka waktu mengisi itu dilebihkan 3,5 ringgit atau katakanlah dilebihkan 5 ringgit begitu ya. Jangan pas 110 ringgit, karena kalau pas 110 nanti nggak cukup untuk bayar paspor misalkan, atau kalau cuma diisi 35 ringgit nggak cukup untuk bayar SPLP ataupun yang lain-lainnya. Jadi jangan lupa ya, waktu top up itu ditambah dengan 3,5 ringgit, yang ini nanti masuknya ke rekening dari pihak yang menyediakan platform pembayaran ini. Kalau yang ke KBRI tetap dengan biaya yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu paspor 110, kemudian SPLP itu berapa? 30 ya, atau visa berapa, itu sudah ada standarnya, sudah ada ketentuan. Jadi yang perlu diingat oleh teman-teman adalah bahwa dikenakan biaya administrasi itu 3,5 ringgit ya. Ini kalau M-Cash saya dengar 2 ringgit. Tapi ini bukan untuk KBRI ya, ini untuk pihak ketiga yang mengelola pembayaran ini ya. Karena mereka juga kan berinvestasi untuk beli alat, bangun sistem dan lain-lain. Jadi tentu wajar kalau ada biaya tambahan ya. Jadi jangan dikira bahwa ini masuk ke rekening KBRI. Tidak, KBRI tetap menggunakan atau mengenakan biaya yang sama ya. Jadi saya kira masih wajar misalkan kalau kita bikin paspor ya, itu tambah biaya 3,5 ringgit. Tetapi kan paspor itu berlaku untuk 10 tahun ya. Jadi 10 tahun sekali bayar 3,5 ringgit, saya kira wajar ya. Yang penting jangan menggunakan jasa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, justru mengenakan biaya jauh lebih besar. Ada yang 30, saya dengar dapat laporan dikenakan biaya 35 ringgit, 30 ringgit, bahkan ada yang sampai
Rp50 ya. Jadi isilah di tempat-tempat yang resmi supaya tidak dikenai biaya yang berlebihan. Jadi ini sebagai penjelasan awal ya, penjelasan awal. Nanti kita akan berikan sosialisasi lebih lanjut. Kita akan minta providernya untuk membuatkan semacam video video tutorial gitu ya, bagaimana cara mengisi atau cara melakukan pembayaran di tadi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi cara pembayaran ya, pilih metode pembayaran, nanti tempelkan kartu Visa, Mastercard atau scan kode QR untuk membayar ya. Jadi dengan cara ini pertama mudah-mudahan bisa lebih cepat karena ada pilihan. Dan yang terpenting adalah bagi KBRI ini menghindari adanya uang-uang yang mungkin hilang gitu ya. Karena kan selama ini kalau pakai cash, uangnya itu kan diterima oleh petugas counter ya. Itu kadang-kadang kita menemukan ada selisih pembayaran ya. Seringkali kadang-kadang suka lupa, orangnya lupa bayar, pergi, akhirnya yang dikenai sanksi itu petugas loketnya, kan kasihan ya. Setiap hari ada saja tuh yang uangnya kurang ya. Ini juga untuk menghindari adanya uang-uang yang hilang karena cash yang terlalu banyak ya, yang dipegang oleh orang, ini juga beresiko adanya uang yang hilang. Jadi buat KBRI ini selain karena perintah untuk melaksanakan pembayaran cashless, juga untuk menjaga jangan sampai ada uang-uang yang hilang ataupun ketelingsut ataupun ada yang lupa membayar dan lain-lain. Jadi buat kita ini penting ya, dan saya mohon kerjasama dari teman-teman semua untuk menyukseskan dan melancarkan pembayaran yang cashless ini ya. Jadi saya mohon kerjasamanya, saya mohon pengertiannya. Sekarang dunia sudah berubah, di mana-mana pun sudah semakin jarang kita menggunakan pembayaran secara tunai, terutama di kantor-kantor pemerintah ya. Sekarang di Indonesia pun kalau teman-teman bikin paspor katakanlah di Indonesia, itu juga sudah tidak tunai lagi ya, nggak bayar cash lagi di counter, karena memang di kantor-kantor pemerintah sekarang sudah pembayarannya itu sudah secara cashless atau non tunai ya. Jadi memang semua kantor pemerintah nanti akan mengarah kepada pembayaran yang non tunai ini, dan KBRI sebagai kantor pemerintah juga tentunya harus mengikuti aturan ini. Jadi yang terpenting saya mohon kerjasama dan pengertian teman-teman semua untuk mendukung pelaksanaan pembayaran secara non tunai ini. Jadi ini sore ini kita masih pengenalan atau pengumuman awal gitu ya, dan tentu akan kita jelaskan lebih detail lagi ya. Ini baru awal, nanti kita mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kita jelaskan lagi. Dan nanti ingat ya, mulai 1 Juni ya, mulai 1 Juni maka KBRI tidak lagi menerima pembayaran tunai ya. Tolong diingat, mulai 1 Juni KBRI tidak lagi menerima pembayaran tunai. Jadi kalau yang datang ke KBRI belum membawa aplikasi atau pembayaran yang non tunai tadi seperti BigPay, ada GrabPay, ada Touch and Go e-wallet dan lain-lain, maka akan disuruh pulang ya. Akan disuruh pulang karena sistemnya sekarang sudah tidak lagi menerima pembayaran secara tunai. Jadi kalau ada yang tunai nanti kita nggak bisa dikemana-manakan, karena nanti itu uang-uang yang masuk dari pembayaran itu akan langsung masuk ke rekening yang namanya disebut dengan rekening PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah kalau masih ada tunai kita akan mengalami kesulitan ya. Jadi
Ingat teman-teman, tolong diberitahukan kepada teman-teman yang lain bahwa mulai 1 Juni tahun 2024 KBRI tidak lagi menerima pembayaran secara tunai ya. Dan sekarang ini KBRI sudah menyediakan berbagai macam pilihan untuk melakukan pembayaran. Tidak lagi hanya satu perusahaan yaitu MCash seperti yang tahun 2022, tetapi boleh milih yang lainnya. Jadi ini lebih memudahkan lagi. MCash masih tetap boleh digunakan, tetapi yang lain juga boleh digunakan. Jadi silakan pilih mau pakai yang mana ya. Uang yang diterima KBRI atau pemerintah tetap sama ya, bahwa ada biaya administrasi itu adalah biaya untuk pihak pengelola, karena mereka juga bertanggung jawab untuk menerima dan menyetorkan ya. Jadi perusahaan itu tidak hanya menerima tapi juga menerima dan juga menyetorkan ke rekening penerimaan negara bukan pajak. Jadi wajar tentunya kalau ada uang jasa yang dipungut oleh mereka. Dan juga mereka juga kan berinvestasi untuk membeli alat, kemudian juga untuk membangun sistem yang dihubungkan dengan sistem KBRI ya. Jadi ini sebagai pengumuman awal. Nanti tentu akan ada penjelasan lebih detail bagaimana caranya kita melakukan pembayaran secara non tunai ini. Saya kira itu yang sore hari ini dapat saya sampaikan sebagai pengumuman awal ya, pengumuman awal agar teman-teman tidak lagi ada yang nanti datang ke KBRI sia-sia karena belum mengisi atau belum mempunyai pembayaran yang non tunai ya. Sayang kan kalau misalkan sudah jauh dari mana, dari Kelantan atau mungkin dari Terengganu datang ke sini harus balik lagi ya, karena tidak mengetahui adanya peraturan yang baru ini. Jadi tolong saya juga minta bantuan teman-teman semua untuk informasi ini disebarkan kepada teman-teman ya, apakah itu ormas, apakah itu teman-teman yang lain ya, supaya nanti pada tanggal 1 Juni 2024 ini semua berjalan lancar, tidak lagi ada keributan-keributan karena bilang tidak tahu lah ya, dan lain-lain. Jadi kalau kita sudah umumkan ini nanti tidak ada alasan bilang, Pak saya tidak tahu, saya tidak punya, saya punyanya cash. Ya persoalannya kalau terima cash kita nggak bisa menyetorkan lagi ke rekening PNBP ya. Jadi harus pembayarannya melalui non tunai. Saya kira itu ya pengumuman awal yang dapat saya sampaikan. Nanti berikutnya akan ada penjelasan yang sifatnya lebih teknis lagi ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi saya mohon dengan sangat pengertian dan juga kerjasama dari semua warga negara Indonesia maupun warga negara Malaysia yang memerlukan pembayaran ke KBRI, misalkan mau bayar visa, mau bayar legalisasi dokumen ya, itu sudah tidak lagi menerima pembayaran secara tunai ya. Saya kira itu ya teman-teman semua. Selamat menikmati hari libur minggu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.